Jadi di sini ada dua Yesus yang kita temui. Yang pertama Yesus bagi orang Yahudi, yang kedua Yesus bagi orang Kristen. Jadi dua Yesus ini berbeda. Yesus yang mana yang menyesatkan? Yesus yang datang kepada orang Yahudi atau Yesus yang datang kepada orang Kristen? Yesus yang menyesatkan adalah jelas Yesus yang datang kepada orang Kristen. Dua Yesus yang berbeda. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika datang, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiku Muhammad, aku akan menceritakan tentang berita gaib tentang seorang wanita bernama Maryam." Ketika kemudian Maryam ini datang di tengah Bani Israel, lalu melahirkan seorang anak bernama Isa putra Maryam, mereka menuduh Siti Maryam pezina dan mengatakan anaknya adalah pezina. Padahal hambaku ketika ia datang, dia berbicara, dia katakan, "Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan." Dia mengajarkan dirinya adalah nabi untuk kalian. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Dia mengajarkan bahwa dirinya adalah nabi, dirinya adalah hamba Tuhan, dirinya adalah orang yang ditetapkan untuk mengajarkan ketetapan kepada Bani Israel. Tetapi ketika beliau datang, beliau malah dituhankan oleh orang-orang zalim di antara mereka. Kejadian Allah yang menciptakan, sehingga Allah itu bagi Kristen Allah Bapa sendiri, Tuhan itu Allah Yesus, ya. Kristus, baca di Yudas 1 ayat 25 dan Korintus 1, Korintus 8 ayat 6. Jadi artinya Anda bilang penyesat, bro. Yang penyesat itu kalau terjadi apabila telah selesai kasusnya. Ini kan Yesus ngomong seperti itu sebagai wanti-wanti. Nyatanya 619 tahun berikutnya ada yang menyatakan dia adalah Yesus, dibuat namanya Isa ya, banyak kemiripannya, punya mama sama. Jadi kalau Anda menyatakan seperti tadi, itu mengarah ke sana. Di Kristen itu tidak mengenal Isa, ya. Itu maksudnya. Lanjut, bro. Iya. Nah inilah kalau penyesat yang berbicara, maka tentu akan bertolak belakang dengan fakta yang ada, baik secara historis maupun secara gramatikal. Jelas sekali Yesus berbicara kepada Bani Israel, bukan berbicara kepada Kristen. Yesus berbicara kepada Bani Israel ketika Bani Israel hidup bersama dengan dirinya. Datang di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda berakhirnya dunia ini?" Yesus menimpali, "Waspadalah agar kamu jangan disesatkan." Kamu di situ adalah oknum yang sudah ditunjuk. Pelaku orang kedua setelah Yesus ditanya, "Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Akan banyak datang penyesat memakai namaku." Jadi penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti penyesat itu memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Mutlak harus ada yang menggenapi itu kalau percaya kepada Yesus. Bahwa ada penyesat mengaku Yesus Kristus. Indikasi utama ketika Paulus bertemu dengan sosok tersebut, penyesat tersebut, "Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya." Tuh. Apakah kemudian setelah Paulus menemui atau bertemu dengan Kristus ini, apakah Paulus ajarannya menjadi aneh? Aneh. Apakah pengikutnya banyak? Banyak. 2 miliar lebih. Apa anehnya? Dia mengatakan Tuhannya Yahudi turun ke bumi jadi manusia lalu mati dibunuh manusia. Itu kan? Aneh kan jadinya? Yang tadinya hari Sabtu dirubah menjadi Minggu. Aneh kan? Yang tadinya haram babi menjadi halal babi. Yang tadinya sunat wajib menjadi tidak wajib sunat. Banyak hal yang menjadi aneh kemudian setelah Kristus itu datang kepada Paulus. Yang pada intinya Kristus ketika datang kepada Paulus mengajarkan menghapuskan segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam ajaran Musa alaihissalam. Itu poinnya. Maka ketika ditanya, apakah Kristus palsu berhasil menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama Yesus Kristus? Berhasil.
Mana orang-orang yang banyak disesatkan oleh Kristus palsu itu? Ya Kristen. Apa pembuktiannya? Nih, tak kasih kuncinya. Yesus menerima firman. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka murid-muridku setelah menerima firman yang keluar dari mulutku, mereka telah menerimanya. Endingnya mereka percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tuh, itu orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika menerima segala firman dari Yesus, endingnya menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Di ufuk yang berbeda, Kristen ketika menerima ucapan-ucapan Kristus yang datang kepada Paulus, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah pencipta yang nusul ke bumi menjadi manusia. Dua kelompok yang berbeda. Yang satunya menerima Yesus setelah menerima perkataan Yesus sebagai utusan Tuhan. Yang satunya setelah menerima pengajaran Kristus kepada mereka, mereka mendudukkan Kristus palsu ini menjadi Tuhan setara dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi di sini ada dua Yesus yang kita temui. Yang pertama Yesus bagi orang Yahudi, yang kedua Yesus bagi orang Kristen. Jadi dua Yesus ini berbeda. Yesus yang mana yang menyesatkan? Yesus yang datang kepada orang Yahudi atau Yesus yang datang kepada orang Kristen? Yesus yang menyesatkan adalah jelas Yesus yang datang kepada orang Kristen. Dua Yesus yang berbeda. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ketika datang, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiku Muhammad, aku akan menceritakan tentang berita gaib tentang seorang wanita bernama Maryam." Ketika kemudian Maryam ini datang di tengah Bani Israel, lalu melahirkan seorang anak bernama Isa putra Maryam, mereka menuduh Siti Maryam pezina dan mengatakan anaknya adalah pezina. Padahal hambaku ketika ia datang, dia berbicara, dia katakan inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Dia mengajarkan dirinya adalah nabi untuk kalian. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Dia mengajarkan bahwa dirinya adalah nabi, dirinya adalah hamba Tuhan, dirinya adalah orang yang ditetapkan untuk mengajarkan ketetapan kepada Bani Israel. Tetapi ketika beliau datang, beliau malah dituhankan oleh orang-orang zalim di antara mereka. Maka di ujungnya kemudian Allah berkata kepada Nabi Isa, wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada menuhankan aku? Nabi Isa mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan kepada mereka, ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi jelas kedatangan kedatangan Nabi Muhammad mengajarkan tentang Nabi Isa alaihissalam untuk membantah tuduhan Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Itulah yang dibantah kemudian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas di sini, Bung. Kembali saya bertanya, berhasilkah iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Dan apa nama pengikut Kristus palsu ini yang disebut sebagai pengikut penyesat yang datang kemudian setelah Yesus itu terangkat ke langit? Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma telah banyak memberikan masukan. Itu bagus. Cuman saya sampaikan di awal, saya kasih yang pertama. Kata Tuhan yang ada di Kristen tidak sama dengan Tuhan di Islam. Tuhan di Islam adalah pencipta langit dan bumi. Allah itu adalah sekedar nama. Kalau di Kristen, Allah itulah pencipta langit dan bumi yang kami panggil sebagai Bapa. Yesus, Tuhan itu adalah Yesus sendiri, tertulis dari Yudas 1 ayat 25 dan 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, Abang, saya sampaikan ya, bahwasanya Anda menyebutkan, saya tahu sasaran Abang ke Paulus ya, yang menyebut seperti itu. Tapi Anda tidak sadar bahwasanya namanya Paulus, kisah dia setelah Yesus hadir dibangkitkan ke surga ya.
setelah bangkit ke surga. Artinya tidak pernah menarasikan yang 14 bab punya Paulus tentang kelahiran Yesus sama kematian, proses sama hidup. Dia menarasikan setelah bangkit, tapi ada faktanya apa disebutkan di Lukas ya. Lukas 24 ayat 7, bahwasanya anak manusia yang tertulis di Yohanes 1 ayat 14 akan disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit hari ketiga, bro. Itu dibuktikan, divalidasi dengan Lukas 1 ayat 11. Hari telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Itu Tuhan itu Lot, penguasa ya, bukan pencipta langit dan bumi. Apa yang terjadi? Dibangkitkan bapaknya sehingga dia bangkit hari ketiga. Apa yang terjadi dengan siapa? Maria Magdalena sebagai saksi hidup, mulai dari disalibkan sampai duduk waktu baru dikuburkan di batu tua itu. Apa yang terjadi? Hari ketiga bangkit. Dia datang mau ketemu Yesus. Apa yang terjadi? Mau dipegang. Apa kata Yesus? Jangan pegang saya belum kembali ke Bapakku, Bapakmu, Allahmu, Allahku. Artinya Tuhan Yesus itu menyatakan demikian. Dia bukan seperti manusia lagi. Katakanlah ini kepada muridku. Apa yang terjadi? Maria langsung kocar-kacir pergi ke tempat yang 11 murid itu. Di rumah tertutup ya. Dikasih tahu apa yang terjadi. Aku telah melihat Tuhan bangkit, bukan Yesus. Langsung mendadak Yesus datang tanpa nggak tahu dari mana. Orang itu ketakutan, dikirain hantu, tapi dia buktikan sebagai Tuhan. Aku coba Anda itu pertama. Namanya si Thomas kan nggak percaya. Aku percaya kalau saya pegang lukanya sama bekas tombak, dipegang baru percaya. Anda betul Tuhan Mesias. Terus kedua, aku mau coba mau makan ikan goreng supaya nggak ketakutan. Mana ada hantu makan goreng? Setelah di hari terakhir ya, apa yang terjadi di Matius 28 ayat 19, itulah terakhirnya. Anda bilang ke Bani Israel, jelas bang, yang namanya di Lukas 2 ayat 9 sampai 10, bahwasanya untuk segala bangsa. Tapi Anda bilang Bani Israel, padahal yang ngomong itu malaikat. Yesus ini ngomong waktu dia lagi dakwah. Tapi apa yang terjadi di Matius 28 ayat 19 itu? Baca bang, Matius 28 ayat 19. Bisa baca bang? Atau saya yang baca? Bang Zuma. Matius 28:11. Karena itu pergilah. Ini udah mau terbang itu, mau naik lo ke atas ini. Ini terakhir last minute nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsaku, bangsa muridku, termasuk Indonesia, termasuk negara Bang Juma, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu pesan terakhir bang. Pesan terakhir itu di Matius 28:19. Jadi Anda jangan bilang Bani Israel. Ya Yesus yang ngomong waktu berdakwah, tapi yang ngomong ini sekarang Tuhan loh ini. Dia telah Tuhan, posisinya kenapa dibangkitkan? Bukan sembarangan orang. Karena udah nunggu malaikat 2 mengangkat, menemani dia naik ke atas. Orang itu 11 murid, ya terpaksa bergembira, pulang kan menyampaikan ini. Jadi itulah pesan Yesus sebagai Tuhan ya, karena nama dia tidak bisa hilang dan tidak akan berubah sampai selamanya. Artinya dia bangkit ke sorga. Ya kembali ke siapa punya firman itu? Allah Bapa kan? Jadi di Kristen itu satu intinya sering kita bersalah paham bahwasanya Tuhan di Kristen bukan pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi, tapi penguasa. Kalau bahasa Inggrisnya Lord ya. Kalau Allah itulah pencipta langit dan bumi. Baca dari Kejadian semua. Allah berfirman, jadilah bumi. Tidak pernah Yesus berfirman atau Tuhan berfirman. Allah semua. Jadi Allah kami Bapa gitu dekat. Jangankan Tuhan jauh. Ini kami bilang Bapa lagi. Demikian bro. Nambahin sedikit dong. Silakan bang. Ya. Silakan. Kan tadi. Ya kan. Yesus sudah menubuatkan akan ada Yesus palsu dan nabi palsu. Betul, itu di Matius 24:24. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat untuk menyesatkan. Nah, yang diperingatkan akan datang nabi palsu, bukan mewaspadai murid. Ini belum habis. Nah, nabi itu diberikan oleh Sibilis, bukan oleh Tuhan. Di Galatia itu kan tertulis, sekalipun ada seorang malaikat dari langit memberitakan Injil yang lain berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau ada malaikat turun memberitakan ajaran baru, itu artinya sudah masuk ke dalam peringatan Yesus. Siapa yang datang setelah Yesus yang mengubah ajaran Yesus?
Oke, nggak boleh saya bisa. tanggapi? Silakan Bang Roma. Iya, balik. Inilah kelebihan Kristen. Kelebihan Kristen itu di sini. Apa itu? Mereka ketika Yesus berbicara, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada Kristen. Umat Paulus ini selalu kegeeran, selalu aja nyamar-nyamar domba. Di sini harus Anda pahami, ketika Yesus berbicara kepada kaumnya, ketika Yesus melontarkan kalimat, Yesus itu sedang berbicara kepada kaumnya. Sehingga kandidat penyesat dan orang-orang yang disesatkan itu adalah Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kita harus memposisikan Yesus itu sebagai guru yang ada untuk kaumnya Bani Israel. Jangan kita masuk ke dalam, itu rumah tangga Yesus. Jangan kita seakan-akan Yesus berbicara kepada kita. Sehingga ketika kita yang menggenapi nubuatannya, kita justru merasa tidak kena. Kenapa? Karena kita memasukkan diri kita ke dalamnya. Itulah yang disebut serigala berbulu domba. Dudukkan dulu perkaranya. Yesus ketika berbicara kepada orang-orang Yahudi muridnya, Paulus di situ bukan sebagai murid, Lukas bukan sebagai murid, Yohanes penulis buku Yohanes bukan murid Yesus, penulis Matius juga bukan murid Yesus, penulis buku Petrus juga bukan murid Yesus, penulis buku Ibrani juga bukan murid Yesus. Jangan ketika ada data seperti itu disajikan, lantas kemudian kita ini kan diterangkan dalam Galatia. Justru Paulus inilah penggenapan dari nubuatan Yesus terhadap murid-muridnya. Jangan seakan-akan Anda mengatakan di dalam Galatia dikatakan begini. Loh, kalau begitu siapa kandidatnya rupanya? Orang Hindu tidak memakai nama Yesus menyebarkan Hindu ke seluruh dunia. Orang Buddha juga demikian adanya. Orang Islam juga tidak menyesatkan umat Islam dengan memakai nama Yesus Kristus. Tidak. Lalu siapa kandidatnya? Ya Paulus lah. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu pembohong. Kenapa? Karena kalau Anda memasukkan Kristen ke dalam golongannya Yesus, maka tak ada lagi yang menggenapi nubuatan Yesus itu. Satu-satunya yang menggenapi nubuatan Yesus akan datangnya penyesat dan banyak orang yang disesatkan dengan memakai nama Yesus hanyalah aliteng. Sorry ya Bun, ayah sorry ya. Di sini ada aku bisa jawab. Sabar dulu. Makanya pertanyaan saya ini yang ketiga kalinya buat saudara Kristen di sini. Berhasil tidak iblis, dalam bahasa Yunaninya itu planos, penyesat, penipu yang suka berpura-pura mengelabui, menampakkan hal yang baik seakan-akan dianggap baik, menampilkan sesuatu yang buruk tapi dipoles menjadi baik. Pertanyaan saya, berhasil tidak penyesat memakai, dengarkan, memakai nama Yesus dan penyesatnya berkata Kristus demi untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Kalau berhasil, mana banyak orang itu? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Berhasil atau tidak berhasil? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Anda saya lihat tendensius kepada arah Paulus. Ayo diskusi kita, nggak usah pakai gospel kitabnya Paulus. Kenapa? Perlu saya jelaskan, Paulus itu hadir setelah Yesus telah terangkat ke sorga ya. Tadinya dia itu disuruh oleh Imam Farisi untuk membunuh supaya jangan sekali-sekali ada orang mengajar tentang kisahnya Yesus yang telah bangkit itu akan dibunuh. Pertanyaan saya apa setelah dia penting? dikasih. Dengar dulu. Saya jawab dulu karena saya pertanyaan saya apa penting? Jadi yang Anda bilang itu berhasil ke iblis ya. Anda bilang itu perlu saya jelaskan. Yudas itu tahu, Saulus itu ada Paulus yang telah murtad dari Yudaisme jadi pengajar Yesus. Dia bukan nabi, bro, bukan nabi dia ya. Dia adalah pengajar. Kami bilang sebagai rasul. Jadi jelas betul abang bilang di kisah Yesus sebagai guru betul dan ada nyata di situ. Dia utusan selagi ada di Bible ya. Tapi setelah dia bangkit ke surga bukan guru lagi bro. Tak dikenal sebagai dia guru, bukan, ada lagi. Udah selesai. Dia tugasnya. bukan guru, dia jadi intinya, Tuhan oleh penyesat. Dengar. Kan saya Penyesat bilang gini, yang melantiknya menjadi Tuhan. Makanya dulu. pertanyaan Tadi saya Anda berhasil bicara, atau tidak tadi. berhasil? Ya, kamu diam dulu. Begini abangku, kan saya udah garis bawah tadi. Kata Tuhan di Kristen adalah penguasa junjungan. Kenapa lari ke situ ya? Bukan pencipta.
Kamu kan kau bilang Tuhan. Yang namanya Berhasil pencipta itu tidak adalah Allah Bapa. penyesat, berhasil tidak penyesat memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Berhasil kagak menggunakan nama Kristus untuk menyesatkan orang? Dia kan Hah. orang yang murtad gitu loh. Tahu, kalau salah ajarannya seperti kalian punya namanya Barnabas dengan Thomas salah itu bersalah nggak Berhasil Artinya begini. Ayo kita bernarasi gini. Anda bernarasi Berhasil tentang tidak. Paulus tendensius. Ayo kita mainkan nggak usah 4 gospel saja. 4 gospel udah. Nabi Lukas, Muhammad Matius, pun Yohanes, bisa dan kau ini. dudukkan Markus. di situ. Saya tidak berkeberatan ketika Anda mengatakan berhasil, yaitu Nabi Muhammad memakai nama Kristus, mengajar kemudian sejazirah Arab untuk menyembah Apa kepada hubungannya? Kristus. Berarti berhasil. Berarti berhasil Dengar lo. dan pelakunya adalah Nabi Muhammad. Tapi yang kita inginkan sini secara historis, secara gramatikal, berhasil Iya, atau secara tidak berhasil? gramatikal, Kalau berhasil di siapa Galatia pelakunya? 1 ayat 17, Kalau berhasil dengar dulu. mana orang banyak Kan- yang disesatkan itu? Dengar dulu. Sederhana kan? Silakan. Anda mengarahkan, saya tahu. Kan Anda mengarahkan sebagai contoh. Kan jelas Paulus itu berdakwah kepada yang tidak sunat kan di luar Yahudi. Apa yang terjadi di Galatia 1 ayat 17? Bahwasanya Paulus itu berkhotbah tempat yang tidak sunat, itu namanya Arab. Dia 3 tahun di Arab, baca. Galatia 1 17 dia diutus ke Arab itu bangsa orang yang bersunat dari sejak Nabi Ismail. Orang Arab itu bersunat dari sejak Nabi Ismail. Makanya ketika Mana Islam dalilnya, bro? datang, sabar dulu. Makanya ketika Bro, Islam sunat. datang, ketika Islam datang, tidak ada satu manusia Arab pun yang disunat. Kenapa? Karena mereka sudah bersunat dari sejak lahir. Itu tradisi dari moyang mereka dari Nabi Ibrahim. Sama Bro, seperti misalnya, yang ada dengar dulu, dibilang sunat- sahabat-sahabat sunat lahir Rasulullah, sama dengar, dipatok sahabat-sahabat pakainya itu dua versi. Rasulullah itu, sahabat-sahabat Rasulullah ketika memeluk Islam dari membenci Nabi Muhammad, memeluk Islam, tidak ada kisah, tidak ada riwayat yang menceritakan Abu Bakar, Utsman, Ali, kemudian begitu masuk Islam mereka disunat. Itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka dari sejak kecil sudah disunat dari keturunan Abraham. Orang kedua bersunat setelah Abraham adalah Ismail dan keturunannya sampai hari ini. Jadi jangan Anda katakan Paulus itu Oke. diutus ke Arab, enggak. Oke, gini, Bang, Paulus jangan itu, ngadi-ngadi. dengar dulu, Tunjukkan Paulus saya di itu Quran diutus Anda. kepada Saudara. orang Roma. Apanya? Abang yang Paulus. Gini bang, Anda ngawur. Putus-putus, Paulus Bunda. dibilang semua Paulus pada sunat. itu Di surah berapa? Paulus itu Bunda. mengakui dengan Suara Bunda putus-putus. di dalam Suara- Galatia 2 Bentar, nomor bentar, 8 Paulus sendiri mengatakan bahwa dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti non Arab dan non Yahudi. Galatia 1:17 baca dulu. Iya. Galatia 1:17. Galatia 1 nomor 17 Anda Galatia mundur di 1, data 17. nomor 15-nya. Sabar dulu. Dengar. Paulus mengatakan Justru aku Paulus itu diutus ke tanah kepada Arab. orang-orang non Yahudi. Kan gitu. Bang, Galatia 1 dalil ada tuh. Galatia 1:17 baca dulu jelas. Biar didengar 2.800 orang nih. Baca nomor Baca dengan 15-nya dulu. Aku Paulus Aku bilang diutus kepada orang-orang non Yahudi. Baca nomor 15-nya. Sinyal Gerunda kayaknya Baca terganggu ya. Ini ya. Suaranya Ini, putus-putus Gerunda. juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul semua, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Tanah Arab berarti kalau Paulus datang ke sana berarti ke orang-orang yang belum bersunat. Paham? Aduh. Ada dalil bang, bukan Paulus ngadi-ngadi. Galatia 1:17. orang Arab itu orang yang sudah bersunat dari sejak Nabi Ismail. Belum, Kenapa bro. larinya kemudian kenapa larinya ke Petrus sunat? yang Paulus itu dengarkan dengar saya. dulu. Kamu jangan cocokologi dalam Ya. berdialog itu, jangan cocokologi. Jadi begini saudara, Paulus itu keluar Yerusalem, meninggalkan kemudian Yerusalem. Kamu baca di Kolose 2 nomor 16, nomor 17, nomor 18 sampai nomor 20. Paulus itu mendoktrin orang-orang di luar Yahudi untuk apa? Untuk menghilangkan seluruh hukum Taurat. Jadi kalaupun dia ke Arab, kamu baca Kisah Para Rasul 15, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai Jangan nomor kemana-mana 26. bro. Selesaikan Apa sih dulu orang ini? 1:17 itu bro. Loh, Iya, dia ini ke kan Arab. fakta. Anda Dia kejepit ke Arab, apa sih orang ngapain ini ke Arab? gimana? Ngapain dia ke Arab?
untuk berdakwah Berdakwah untuk apa? Sibulus ada, Petrus ada. Berdakwah untuk apa? Dia berdakwah untuk apa? Apa ajaran dakwanya Paulus? Untuk tentang apa? Kristen. Ya tentang Kristen. Apa yang tentang diajarkan? Apa yang diajarkan? Jangan bersunat kan? Wakarah bin Naufal. Itu salah satu Jangan murid bersunat. Perintah Paulusnya itu jangan bersunat. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan kemudian ucoknya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kau pelajari itu. Jadi dia pun kalau ke Arab, mengajar orang Arab untuk jangan bersunat. Karena orang Arab itu sudah sunat. Paham? Nah sekarang permasalahannya bukan di situ. Oke. Permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya Bukan, adalah saya masukkan ke narasi berhasilkah iblis? Masuk ke narasi Anda. Berhasilkah iblis? Bang Ini Juma, yang kelima izin, Bang kali saya Juma. bertanya. Berhasilkah iblis menyesatkan orang-orang banyak dengan memakai nama Yesus Kristus? Pertanyaan saya kepada saudara, Paulus keliling dunia. Dalam hal ini dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Itu memakai nama siapa dia mengajar? Nama Musa, nama Daud, nama Salomo, atau nama Yesus Kristus? Silakan. Silakan. Paulus pergi kemana-mana menarasikan tentang ajaran Yesus karena Kristen itu adalah pengikut udah ajaran Yesus. selesai. Yesus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Selesai. Berarti Makanya Anda bicara gini loh bro. Di 4 gospel itu Anda bicara karena ada berarti selisih berhasil. waktu cukup panjang. Loh, Oke, udah, sudah. Anda sudah. Iya, udah. Anda sudah mengakuinya bahwa yang berhasil memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang itu ya Paulus. Sudah selesai. Apalagi? Tapi ajaran itu kan mirip dengan yang 4 gospel kan bang? Apa ajarannya yang mana? Woi. Ajarannya Di yang mana? Luka, di Matius, Markus, Lukas dengan Yohanes kan mirip dengan apa yang disampaikan siapa? Paulus. Apa? Iya. Dengarkan saya, Bung. Ketika dia mengatakan jika ada yang mengajarkan Injil, meskipun malaikat dari langit yang mengajarkan Injil, selain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Dengan kata lain, Paulus sudah mengutuk penulis Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, kan begitu. karena Bible yang diajarkan Paulus itu, Bible yang diajarkan oleh Paulus cuma 13 Bible, 13 kitab. Bukan 14, yang diajarkan 14. bukan Lukas. 14 Ibrani masuk tuh. Ibrani bukan tulisan Paulus. Sampai Iya, tapi hari kan ini mengarah ke sana juga memang sih. tidak diketahui Mengarah ke sana. siapa Cuman, penulisnya. Oke lah, dominasi lah. Jadi Bang selesai ya. Budi, apa betul Udah karena terkenapi ya bahwa penyesat itu adalah tapi Paulus gini yang bang, memakai satu nama yang Yesus kutanya ya. dengan Udah abang, ya. bang, izin bang. Enggak, saya dulu saya tanya abang. Di mana dalilnya di surah Quran Anda bilang semua pengikut Rasul itu udah disunat di dalam perut? Di mana? Mana surah berapa itu? Maksudnya apa ini? Kamu maksudnya? baca Tadi kitab Anda Kejadian 17. Kejadian 17. Jangan Itu kau nggak ada- mematahkan jangan kau putuskan silsilah sejarah. Silsilah Nabi Bro, Muhammad bro. itu berasal dari Itu Nabi berarti kamu Ismail. copy paste. Anda copy paste. Apa ini? Baca dulu. Kalau Anda menarasikan gitu ambil kejadian ya. Baca kejadian 16 ayat 11 sampai 12. Baca dulu. Apa yang Kejadian dikatakan di 16, sana 11 sampai 12. tidak Baca. akan merubah perjanjian Tuhan tentang sunat, kan berbicara Bukan sunat kan? itu. Kau baca ke 17 Kejadian apa 16. Kejadian 17. Kejadian 17 tidak bisa kau rubah. 16. Ya, Kejadian 17 yang aku bilang ke mengatakan abang, bahwa bacakan. Abraham memiliki perjanjian kekal, yaitu Bukan itu yang saya Abraham bilang. dan anak-anaknya akan bersunat kulub secara turun-temurun, dan itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya. Ismail keturunannya adalah bangsa Arab. Bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim memiliki perjanjian kekal, mereka kemudian bersunat kulub. Begitu saudaraku. Jadi kamu nggak bisa mengganggu-gugat itu. Aku jawab. Sekarang Kenapa pertanyaan Anda saya loh. menggunakan dengar. Kenapa Anda menggunakan dalilmu itu di Quran, kitab kami? Salah besar. Itu bukan kitabmu, Cak Ayu. Itulah kamu orang Kristen, sang pencuri ulung, keturunan setan. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen, laknatullah. Bukan. Kitab Kristen itu adalah Bible, Kitab Kejadian terdiri itu dari kitabnya orang Yahudi. Perjanjian Lama dan Baru. Karena kamu merampok Lanjut. kitabnya orang. Kamu baca Ulangan 5.
Hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya mengikat kepada mereka yang hidup sesama dengan Nabi Musa, bukan mengikat nenek moyang mereka, juga bukan mengikat orang-orang di luar Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 4. Hukum Taurat itu hanya mengikat sebagai hak pewarisan kepada Bani Yakub, bukan kepada saudara. Jadi kalau Anda mengatakan jangan mengambil, jangan mengikuti kitab kami, memalukan. Kitab Kejadian itu bukan hakmu. Apa Kitab dibilang Kejadian Yesus? itu Dengar apa yang bilang hasil Yesus? Aku datang bukan hasil meniadakan, rampokan tapi Barat terhadap terjemahan kitabnya agama Yahudi. Bro. Apa? Aku Ya. bukan menghilangkan, tapi menggenapi kata Itu itu. Yesus untuk Bani Israel. Beda lagi. Yesus untuk Bani Israel. Kau baca di dalam Matius 23. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai masih hidup seterusnya. Yesus. Baca Matius 28 ayat 19. Baca. Apa kata itu Yesus? Matius 28 Itu itu Tuhan Yesus itu. lain lagi tuh. Itu sudah Yesus lain, itu Yesusmu. Matius 28 itu Yesusmu. Kitab Wahyu itu Itu berbicara dia. Yesusmu. Tetapi Bukan kalau Wahyu, berbicara bukan. mengenai Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, itu adalah utusan Tuhan untuk kaum Israel saja, bukan untuk Kristen. Di dalam Bible, karena dia bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, penulis-penulisnya kemudian mencatat dua keadaan. Apa itu? Keadaan Yesus anak Maria ketika datang sebagai nabi untuk Bani Israel, dan keadaan penyesat Kristus yang setelah keluar dari kubur dan setelah datang kepada Paulus dan teman-temannya. Kitabmu merangkum dua keadaan Yesus. Yesus yang asli, Yesus yang palsu, dua-duanya digabung menjadi satu cerita di dalam Biblemu. Lalu Oke, kamu di sebagai mana dalilnya, penganut bro? Kristen, apanya tuh? Jangan congor, kasih tahu dalilnya. Dia berapa baca merangkum namanya. Itu kan Dengarkan idemu saya. sendiri. Orang Dengarkan saya. di surah berapa? Paulus sendiri Ikutin mengatakan, dalil. ya, Di surah berapa? Paulus sendiri Ayat berapa? mengatakan di dalam 1 Korintus berapa? 11 Kita baca. nomor 4, Paulus mengatakan bahwa ada Yesus lain. Kemudian Yesus juga mengatakan Saya baca. ada Yesus lain. Kemudian orang yang ditangkap yang sedang dihakimi kemudian oleh Mahkamah Agama juga mengatakan ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Bang, kamu asal jangan bernarasi sembarangan ya. 1 Korintus 11 ayat 24 saya bacakan ya. Dan sesudah itu Induk mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti. Berkata padaku, serahkan bagimu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Ini kok ada hubungan dengan apa kamu kadang-kadang ini? Kalau ambil ayat kami, jangan sembarangan coba. Anda tadi bernarasi 1 Korintus 11 ayat 24. Lari bro dengan yang lari ya? sampaikan. Di mana? Gitu ya? Bacalah. Di Masa 1 salah? Korintus 11 ayat 24. Baca bro. Masalah. Jangan tawa. Masih keliru. 2 Korintus. Loh masa keliru. 2 Korintus, oke. Tadi Anda bilang 1, saya catat. Oke, saya baca 2 ya. Kita harus objektif, bro. Oke, ya. oke. 2 Korintus Sorry, 11 kamu ayat salah. 24. Gak apa-apa. Kamu salah, Anda bilang, coba. bukan data 4, bukan Oke. data 4. Nih, Data 4, nih ya. bukan data 2 24. Korintus 11 Bukan ayat 24 Korintus, ya. Korintus. Loh jangan ketawa. 2 Korintus 11 ayat berapa bang? 4, bukan 24. Hei. 4. Kok ini? Silakan kamu baca. Nih. Ya. Apa dia yang dikatakan di Ini- situ? Sebentar, yang dikatakan? lanjutan daripada sabar santai kita. Ini masih tentang Paulus yang tidak mementingkan diri sendiri ya. 2 Korintus 12 kan? 11. Jangan aduh abang ini. Jangan kok kayak Paulus tambah-tambahin. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Dia ketawa. Justru ini ya ke Anda loh ini. Dengar loh, si Paulus ngomong apa yang ada Injil palsu 615 tahun berikutnya, inilah di barangnya. Ya, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, ya. Yesus atau lain. memberitakan kepada kamu roh yang lain pada yang telah kami Yesus terima lain. Injil. Itu Yesus lain. Ini kan bernarasi di tentang itu.
Tetapi menurut pendapatku sendiri, aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tiada taranya. Kalau aku kurang paham dalam hal ini berkata-kata tidak Ada Yesus demikian lain, dalam kan? pengetahuan. Ada Yesus lain. Ini kan Paulus ngomong. Iya. Karena Paulus sadar kalau yang diajarkannya itu adalah Yesus lain. Makanya dia mengatakan rasul-rasul yang lain. Dengar, dalil itu menceritakan tentang adanya rasul-rasul lain. Rasul-rasul lain maksudnya murid-murid Yesus yang asli memberitakan Yesus, yang mana Yesus yang diberitakan mereka Sekarang, berbeda dengan Bang. Yesus yang diberitakan Oke, oleh izin, Bang. Paulus. Oke, izin Bang, kita bernarasi karena saya lihat tendensi terhadap Paulus ya. Kita Loh, mainkan bukan debat gospel tendensis. Bang. Ini Matius, yang Markus. namanya nubuat. Yang namanya nubuat, Bung, Bukan tidak nubuat. menyebut nama. Anda salah. Tidak menyebut Bukan nama. nubuat ini, bukan. Dia Tapi khotbah Anda dia. lihat Bukan siapa nubuat, bukan yang firman ini. siapa yang kemudian menggenapi nubuatan Iya. itu. Jelas sekali dong. Yesus mengatakan waspadalah abangku. agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, Paulus datang mengajar tentang nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Betul nggak? Dengar Bang, Kristus sudah jelas. Betul Lukas tidak? 1 ayat 10 apa? Lukas sudah. Kristus itu ada di Lukas 2 ayat 11. Baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yesus di kota Daud. Itu awalnya, Bro. Malaikat lagi ngomong, Iya. bukan si fulan. Lanjut. Oke. Kalau Anda berbicara Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus itu manusia yang diurapi. Sedangkan yang datang kepada Paulus Galatia 1 Tuhan nomor itu 1. adalah Lord junjungan ya, yang Galatia penguasa 1. ya. Coba lanjut. Galatia 1, dengar. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Si Paulus punya. Kita kunci dulu biar kamu kekunci sendiri. Jangan di menggunakan dalam- punya si Paulus. Coba. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang Ya. diurapi. Yang lahir manusia atau bukan? Manusia dirupa. Kamu jangan roba-roba. Manusia atau bukan Hari yang lahir? ini telah lahir bagimu juru selamat ya. Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan itu Nah. tertulis adalah Lord, penguasa. Manusia bukan atau pencipta bukan? langit dan bumi. Manusia atau bukan yang lahir? Iya, manusia. Iya, Yohanes Manusia. 1:14, manusia. Firman jadi manusia. Kamu Sama baca dengan Anda. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Jangan bawa Paulus punya si menerima. Paulus karena dengar dulu. Enggak supaya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Inilah kalau IQ Tidak rendah. bisa. Hei, Dengar dulu. pada Anda hari ngadi-ngadi. ini telah lahir manusia. Yesus manusia. Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Alamak. Yesus manusia. Yang Nah, datang kepada Paulus bukan manusia. Waktu di Ayo. dunia emang manusia, tapi setelah mati dia udah Tuhan, bro. Aduh, parah. Yesus bangkit dari kubur itu, Yesus terangkat ke langit itu sebagai manusia. Dia duduk di sebelah kanan Bukan. Tuhan juga sebagai manusia. Bukan. Dia turun Bukan untuk kedua manusia, kalinya Anda juga salah. sebagai manusia. Tidak pernah Yesus Iya, itu kalimat berubah anak menjadi manusia. kucing, berubah menjadi ayam, apalagi berubah menjadi setan. Tidak pernah. Yesus tetap manusia kapanpun dan dimanapun itu berada. Yesus tetap Bukan manusia. itu, nama Yesus yang tetap, ya, bro. Nama Yesus yang tetap. Karena yang memberikan nama Yesus itu adalah malaikat, bukan si fulan, paham? Jangan Paulus dipecah-pecah mengatakan dulu. aku menerima Injil. Paulus mengatakan waktu aku masih beri, Pak Gospel, belum menerima ada dia, bro. kemudian Bible. Paulus Saya mengatakan batasin dulu Anda. aku menerima bahwasanya Bible. narasi dari Paulus setelah 28 tahun Yesus bangkit ke atas ya. Jadi masih 4 gospel yang bicara. Coba Anda kita berdebat di situ. Karena kenapa? Anda sudah tendensi saudara. seperti Paulus. Saudara, penyesat itulah yang merubah Yesus menjadi Tuhan. Kenapa penyesat itu merubah bro. Yesus menjadi Tuhan? Karena, dengar, karena iblis mau menyamai Tuhan. Iblis mau menyamai Tuhan dengan cara apa? Dengan cara memakai nama Yesus. Karena kalau memakai nama Lihat bom-bom, memakai nama Edis, tidak ada manusia yang akan menyembah iblis dalam nama bom-bom. Bang, Tapi kalau kita menyembah mainkan iblis tadi dalam saya nama bilang. Yesus bisa. Iya, songkatnya besar ini. Astagfirullahaladzim. Begini abangku, mainkan dulu di 4 gospel itu. Yohanes 20:18. Apa yang terjadi? Saksi hidup loh. Ini ayatnya jelas ya. Maria Magdalena, saksi hidup, yang pergi berkata kepada muridnya, aku sebagai Magdalena telah melihat Tuhan, bukan Yesus, dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepada saya. Paham? Jadi bukan manusia lagi, dia udah Tuhan langsung, bro.
Tuhan di 28 situ. tahun berikutnya datang. Aku melihat Tuhan kita. Iya, Lord lah. Iya, Tuhan Lord. Boleh, saya ikutin narasi Anda. Allahu Tuhan Akbar. sebagai penguasa Masya ya. Allah, Masya Allah. Dengar dulu. Betul, Tuhan, Pandainya Bang. dirimu, Tuhan. kawanku. Lord. Bukan. Pandainya Di dirimu. Kristen, Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan kayak kalian punya pencipta langit dan yang bumi. Maria lihat itu bukan Yesus asli. Yang Maria lihat itu adalah penyesat yang datang menyerupai Yesus. Oke. Itu bukan Yesus Di mana asli. dalilnya? Loh, Di mana dalilnya? Kasih Anda tunjuk baca dong. Lukas 22. Bahwasanya bukan. Anda baca Ya. Lukas 22. 22. Ayat berapa? Ayat berapa? 6. Lukas 22 ayat berapa? Lukas 2 Iya, ayat 2 betul. apa 69. gimana? Mantap Bang Handi. Anda baca Lukas 2 ayat 2 inilah pendaftaran pertama. Mana yang betul kawan ini? Lukas berapa, 22. Lukas 22 Anda baca Ya. data dari 68 sampai 69. 68 ya. Oke. Ini Yesus masih hidup ya, belum dimatongkan karena Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Apa disebutkan? Iya. Sekalipun Iya. aku bertanya sesuatu kepadamu, namun aku tidak akan menjawab. Karena ini Bukan pengadilan aku, loh. Dia kamu. lagi diadilin loh. Kamu bukan aku. Dan sekali aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Nah, Itu pertanyaan. gitu dong. Apa di Gitu dong. dengar dulu. Apa di 69? Mulai sekarang anak manusia sudah menjadi duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. 70. Kata mereka Itu sudah. kepada kalau begitu gimana? Itu tadi dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di samping kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa itu yang duduk di atas di langit di samping kanan Tuhan? Siapa? Sampai gimana? Dia kan bernarasi Bang di depan mahkamah. Iya, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu siapa? Baru nomor 70. Kan ngomong seperti itu dia kan. Datang nomor 70. Dengar dulu. Kata mereka semua, kalau itu begitu siapa? engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Dengar dulu, jangan potong-potong. Ini bernarasi dia, Bang. Ini di pengadilan loh. Jangan ambil cuma Iya. 69 doang. Pertanyaannya Ya, oke. siapa yang Di duduk 70. di sebelah kanan? Di 70. Baik, Anak gini loh. manusia. Inilah anehnya kalian. Nah, siapa itu anak Iya, manusia anak itu? manusia. Siapa? Dengar dulu. Siapa anak Dia manusianya? 70. Jawab Kata dulu, mereka semua, ya. kalau begitu, engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku anak Allah. bukan Yesus Lalu yang mengatakan, tapi kata mereka, orang-orang itu. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi nih? Kita telah mendengarkan mulutnya sendiri. Nah, artinya ini mau posisi sebagai saksi, bro. Artinya jangan bawa-bawakan ini posisi di pengadilan. Masih hidup, bro. Tapi yang berbicara kalau di situ Matius katanya 28, Yesus. Aduh. Iya, Parah ini. manusia ya. Ah, Manusia terus yang ya. di atas Lanjut. yang duduk di sebelah kanan Tuhan siapa? Ada narasi seperti itu kok jadi lucu. Orang lagi belum metong. Gimana nih? Lah, lalu yang duduk di sebelah kanan siapa? Setelah metong. Setelah bangkitkan Bapa. Loh, mulai sekarang dalam bahasa Yunani itu non. Non itu detik sekarang, saat sekarang. Sekarang juga Yesus Abangku, sudah duduk ini di sebelah Anda kok kanan mengambil Tuhan yang kelemahan Maha ayat Kuasa. ini, bro. Mana Kok yang benar ini? gimana? Anda atau yang disalib ini? Yang disangka Yesus ini di sidang. Hei, kamukah anak Tuhan Mesias? Kamu yang mengatakannya. Kamu yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku bertanya dengar, kepadamu. Bram. Kau yang Ini. mengatakan, bukan aku yang mengatakan. Kamu. Apa Iya, jawaban di 69 orang itu. tersebut? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah Bukan kanan sudah, Tuhan yang Maha Bang. Kuasa. Akan duduk, akan, Bang. Coba baca Kok bahasa akan? Inggrisnya. Hei. Baca Ih, bahasa kok Inggris. akan? But from hand, sell the son. Loh. Sell. Coba, ini bahasa Allahu Indonesia, bro. Akbar. Jangan cari kelemahan. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya Kenapa coba Anda lihat ini? dulu bahasa Kenapa? Inggrisnya. Kenapa? Loh. Kenapa Anda Lihat lari dulu. dari data yang ada di dalam kitab saudara? Kenapa, Itu bahasa saudara? Indonesia. Berat. Saya lihat di bahasa Inggrisnya bukan itu maksudnya. Sudah bukan akan. Sell the son Di of mana? the man. Di seated mana ada on- kata akan Bahasa di Inggris, situ? coba. Terjemah Sudah bahasa di Inggris ini. situ. But from. Sudah. Aduh, baca bahasa Inggrisnya, Sudah. Bang. Itu Iya, sell. sudah terjadi No, dalam bahasa Yunani-nya Bukan. katemai.
Katemai itu, Bung, But berasal from dari kata kat info at cell. mae, Aduh. mahe dalam bahasa Yunani, artinya sudah. Bukan mai. Sekarang sudah. Astagfirullahaladzim. Alah, sudah. Hei, Orang kitabmu dia itu lagi original teksnya Yunani, bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Linggis, Bahasa Inggris. kitabmu itu bahasa Yunani. Di situ kata Ya, terserah Anda lah Yunaninya kalau jelas gitu. katemai. Katemai itu berasal dari dua kata, kamai dan katemai. Berasal dari dua suku kata, tiga suku kata malah. Kat ai mahe itu artinya sudah, keadaannya sudah duduk, sudah berada, sudah ada di tempat yang tinggi, sudah berdiam di tempat yang tinggi. Itu kata bahasa Yunaninya. Mulai sekarang kata non. Kalau kau katakan non, sekarang akan duduk, berarti bertentangan. Kalau sekarang dan akan itu bertentangan. Mulai sekarang, anak manusia duduk, sudah diam di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan kau tambah-tambah, jangan kau kurangi, nggak Di bagus. bahasa Inggrisnya sel bro. Bahasa Inggris Aku cari di kitab teman-teman. lain ya. Di kitab lain Bahasa ya. Inggris Aku cari di tempat lain ya. teman-teman. Bahasa Inggris Ya, aku teman-teman. ambil kitab lain. Anda kan Mulai sekarang. Jadi yang berbicara di depan mahkamah agama itu bukan Yesus, tapi penyesat yang akan disalib menggantikan Yesus. Kenapa dia yang harus menggantikan Yesus? Karena Tuhan Elohim tidak mengizinkan anak yang dikasihinya itu celaka. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang fasik? Yudas. Kenapa Yudas disebut fasik? Karena dia memakan suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib, agar dibunuh. Siapa pelakunya? Yudas. Berarti yang terkutuk di atas salib siapa? Yudas. Berarti yang ditangkap di sidang itu siapa? Yudas. Yesus mana? Yesus Anda baca di Lukas 22 tadi sebelum kemudian ditangkap. Anda baca Lukas 22 nomor 43-44. Yesus berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak-Mu. Maka seorang malaikat datang dari langit, mendatangi Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya seperti darah yang menetes ke tanah. Artinya ketika malaikat turun ke bumi menjemput Yesus untuk terangkat ke langit, maka setelahnya yang disangka Yesus adalah Yudas sang pengkhianat. Maka Yudas yang ditangkap, Yudas yang disalib, Yudas yang dikubur, Yudas juga yang keluar dari tanah, dan Yudas juga yang Kristen sembah hari ini dalam nama Yesus Kristus. Halilintar. Itu fakta. sorry. Aku tetap Aku berada di duniaku. Oh, nggak apa-apa. Itu kan masalah. Mau halilintar, mau jadi apa nggak apa ya. Ya, artinya gini abangku. Anda dengar dulu. Kita kalau bernarasi kan, saya juga mengambil juga dalil bahwasanya bahasa Indonesia itu kan Anda bilang lemah karena banyak terjemahan Quranmu juga lemah. Aku ngomong di situ, Anda bilang sudah, nyatanya di bahasa Inggrisnya sel. Nggak paham saya arti sel itu ya. Bahasa Yunaninya nun. Bukan bahasa Inggris. Terjemahanmu itu harusnya kau nisbahkan kepada dalil awal. Bahasa Yunaninya nun, bukan bahasa Inggris. Kedudukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama, yaitu hanya terjemah. Ori teksnya adalah Yunani. Yunaninya mengatakan nun. Nun itu artinya sekarang. Artinya apa? Ketika dia di sidang, apakah engkau adalah Mesias? Kamu yang mengatakan. Apakah engkau Yesus anak Maria? Kamu yang mengatakan. Apakah engkau Yesus anak Yusuf, tukang kayu? Kamu yang mengatakan. Apakah kamu Yesus Kristus? Kamu yang mengatakan. Coba Anda lihat original teksnya. Dia tidak mengatakan, aku yang mengatakan, tapi kamu yang mengatakannya. Oke. Berarti itu tuduhan. Sekarang itu tuduhan imam-imam kepala. Silakan. Oke. Sekarang saya bantah pengomonganmu itu kalau di dalil Markus 14 ayat 2. Baca. Markus 14 apalagi?
Markus 14 itu Bukan. Kamu kan ambil di Lukas. Ini jawaban huruf merah. Yesus menjawab, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan. Akan loh. Paham? Hei, kamu lihat data itu. Kamu lihat data itu di Markus 14 yang Markus 14 kan maksud lo? Dengar dulu, kamu ambil di Lukas yang tendensius, kamu menangnya dibilang sudah. Saya buktikan di Markus, sama-sama Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Coba baca, di Markus 14 ayat 62, baca dulu. Semua muslim ada 3.400. Ayo, lagi kumpul semua nih, lagi hari Minggu nih. Oke, baik. Kamu membawa Markus 14, oke. Camkan Sama baik-baik. dalilnya, sama. Ayat 62, ayat 62. Baca dulu, jangan Ya, camkan. 62. Oke. Baca Saya dulu, tahu, saya tahu. baca dulu. Saya tahu, Markus 14 ayat saudaraku. 62. Tenangkan Ya, pikiranmu. Dengarkan perkataan saya. Saya kasih data di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Kamu membawa Markus 14 nomor 62. Akulah dia. Penyesat itu berkata, akulah dia. Berarti Yudas berkata, akulah dia. Bukan Yesus. Akulah dia itu adalah simbol untuk murid-muridnya ketika dinasihati di dalam Lukas 21. Apa kata Yesus? Wahai murid-muridku, iya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Aku namaku menjawab. dan berkata, Ya, aku sabar menjawab. dulu. Penyesat itu berkata, akulah dia. Sekarang Anda membawa data Markus 14 nomor 60-an, 62. Anda berdalih itu Yesus karena dia telah berkata, akulah dia. Tunggu dulu. Ucapan-ucapan akulah dia itu adalah ucapan-ucapan penyesat yang datang memakai nama Yesus. Jangan terlalu jauh ke Markus 14. Yohanes 18 nomor 5. Ketika Yesus ingin ditangkap, ada orang di sana mengaku Yesus Kristus. Lihat cerita itu. Ketika Yudas dan tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus dan murid-muridnya, mereka bertanya kepada mereka yang datang. Oknum itu bertanya kepada mereka, siapa yang engkau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Apa kata oknum yang akan ditangkap ini? Akulah dia. Ketepak, seketika ditangkap. Siapa yang berkata akulah dia? Dialah penyesat. Orang pertama Anda salah. yang mengaku, sabar Anda dulu. salah. Justru Yudas yang mencium, bro. Anda kok Ketika itu ngadi-ngadi? dengar, Udah dibayar dia 30 keping. dengar. Ketika kemudian dia mengatakan akulah dia yang kau cari. Mereka kemudian mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Karena di situ ada mujizat besar yang terjadi. Ketika Yudas datang, seketika kemudian berubah. Apa yang telah dicanangkan kemudian keadaan di mana Yesus diselamatkan oleh Tuhan. Seperti itu skenarionya, bro. Anda ngadi-ngadi. Tidak bisa. Yesus yang mengatakan itu, penyesat itu memakai namaku dan berkata apa? Akulah dia. Berarti ketika ada penyesat mengaku akulah dia, sudah tergenapi. Yang ditangkap menggantikan Yesus mengaku akulah dia. Ketepak. Maka ditangkaplah kemudian, dijadikanlah dia sebagai tumbal, disaliblah dia, dibunuhlah dia, dikuburlah dia, keluar dari kubur, dituhankan oleh saudara-saudaraku Kristen. Akulah dulu ngomong, jangan kau sendiri. Gak fair nih. Iya bang. 3.600 orang di bawah, terdidik ya, ini ya bang. Anda mengambil ayat dari versi yang lain yang tendensius, jelas kok. Tidak bisa dong. Tidak bisa dong. Kita ini orang yang muncul belakangan harus belajar Bible itu. Diam dulu, aku tadi. Aku dulu bernasihat, apa bantah nanti. Yudas itu telah bergabung oleh dikasih para imam supaya apa kodenya? Kalau ku cium nanti, ku peluk, tangkap dalam keadaan hidup. Mereka itu kenapa harus kasih kode? Kan malam, bro, malam. Udah jam 00 artinya dia mau ditangkap. Loh, Anda kan nambah-nambah, itu jelas kok. Yesus itu adalah dikasih kode. Nanti kalau saya cium, itulah orangnya. Cium baru ditangkap dan hidup. Dibawa ke Mahkamah. Kok bisa-bisa jadi si Yudas sendiri yang ditangkap? Aneh. Saya buktikan. Boleh saya buktikan kalau itu Yudas? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Jadi antara Yudas dan Yesus jumlahnya berapa orang?
Yudas beserta ke-11 murid tambah Yesus berapa orang? 13 semua dengan Yesus. Oke? Anda baca Markus yang Anda bawa. Mundur sedikit di data nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Nah, ketika sudah ditangkap orang yang mengaku akulah dia di sini, berarti tinggal 2 yang tinggal di sana. Siapa itu? Yesus dan juga Yudas. Ke-11 murid sudah pada berlarian. Anda baca Markus 14. Tiga jadinya. Dengar, Siapa? 3 orang bang. Siapa yang satu? Satu Yudas sendiri yang mencium Satu. tadi. Satu Satu Yesus. lagi. Satu orang yang disebutkan siapa. Itu kan nggak ada jelas siapa orangnya itu. Masalah generasi. Tidak ada itu. Kamu jangan menambah-nambahkan dalil. Di situ tinggal 2. Ketika kemudian Yesus murid-muridnya lari, sabar dulu, gantian, nanti Anda tanggapi. Ketika murid-muridnya semuanya berlarian, yang ada di sana hanya tentara Romawi. Yang ada di sana hanya Yudas dan juga Yesus. Apa yang terjadi ketika orang yang disangka Yesus sudah ditangkap, di belakangnya masih ada seorang pemuda menggunakan kain lenan. Ketepak, ketepak. Ini siapa yang menggunakan kain lenan ini? Yang kemudian lari melepaskan kain lenan dalam keadaan telanjang. Kita lihat di dalam Yohanes 13 nomor 4. Yesuslah yang menggunakan kain lenan. Dengan kata lain, Yesus lari melepaskan kain lenan dan Yudas yang ditangkap dari tadi. Itu yang betul. Oke. Sehingga baca sabar. di Matius 27:25. Sabar. Loh. Sehingga orang ini digiring kemudian di mahkamah agama. Ketika sampai di mahkamah agama kemudian Petrus ditanya, apakah kau mengenalnya? Tidak. Yohanes ditanya, apa kau mengenalnya? Tidak. Murid-murid ditanya, tidak. Telanjang ya? Tunggu, sabar dulu. Maka ketika orang ini disidang, apakah engkau Yesus? Apakah engkau Yesus? Apa kata orang tersebut? Apa kata orang tersebut? Host. Mulai sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketepak, pak. Aku jawab sekarang ya. Berarti, dengar. Berarti tergenapilah apa yang tertulis di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau salibkan dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, sebab siapapun yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh kemudian tanah yang diwariskan nenek moyangmu kepadamu. Nah, Paulus menulis Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Siapa yang terkutuk? Berdasarkan Ulangan 27:25. Yang terkutuk Yudas. Siapa yang fasik? Yudas. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa penerima suap? Yudas. Siapa yang kerasukan iblis? Yudas. Siapa yang celaka menurut Yesus? Yudas. Siapa yang dikutuk menurut Yesus? Yudas. Berarti yang pantas disalib oleh iblis adalah Yudas. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus mengatakan begini. Iblis penguasa dunia telah datang, dan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti ketika iblis berkongko-kongko dengan Yudas, iblis berkongko dengan imam kepala mahkamah agama orang Farisi untuk menangkap Yesus, mereka sedikit pun tidak berkuasa untuk melakukan itu. Berarti yang ditangkap adalah Yudas, berarti yang disalib adalah Yudas, berarti yang dikubur adalah Yudas, berarti yang keluar dari kubur adalah Yudas, berarti yang disembah oleh Kristen hari ini adalah Yudas dalam nama Yesus. Kenapa Yudas menggunakan nama Yesus? Karena Sibilis Isis sudah merasuki Yudas di dalam kubur, karena memang iblis itu dibuang ke dalam gua atau dalam kubur yang gelap. Aku 1 menit saja. Anda udah 7 menit ya. Halilintar. Silakan. Halilintar. Makasih. Jadi begini, Bang Juma yang baik dan memang ilmu tinggi, tapi saya kira kurang. Kenapa? Anda menyampaikan Markus 14 ayat dengan tahu dulu, bro. Mute dulu, nanti kamu bantah. Anda bilang tadi bahwasanya yang dibawa ke mahkamah itu adalah si Yudas, jelas. Kalau Anda mengambil itu bahwasanya Markus 14 ayat 52, dia telanjang. Apakah si Yudas tadi mencium langsung ditangkap aneh-aneh, nggak tahu otaknya dari mana, terus telanjang orang itu dibawa ke pengadilan? Ternyata di Matius 27-25
mereka serdadu itu menanggalkan pakaian Yesus itu dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Baca tuh Matius 27:25. Kok bisa-bisa dibawa Itu setelah telanjang, penangkapan. kok dipenampungan jubah ungu? Aduh, Itu setelah mutar penangkapan. lagi mutar. Dengar Itu dulu, setelah masa dibawa penangkapan. telanjang? Anda itu Itu pakai setelah logikanya di mana penangkapan. coba? Anda Itu bilang setelah pun si Yudas. penangkapan. Karena di kitab Tetapi suci ada yang mau lari dipaksakan, menggunakan kain tidak. lenan. Mana dia? Dengar dulu. Sudah terangkat dia, sudah Aku lari. dulu ngomong nih waktuku bang, aku dulu nanti. Oh iya, sorry, Ciri-ciri sorry, orang sorry, udah sorry. kepanasan seperti itu. Sorry. Ciri-ciri orang kepanasan Sabar, seperti sabar. itu. Nanti bantah dalilku. Sabar, abangku. Bang Soma. Aku kan Oke. Oh sabar Bang Juma yang baik hati. Gini Bang Iya. Juma ya. Artinya Anda kan menarasikan itu betul di Markus 14 ayat 50 ya, saya tahu. Tapi lanjut ke 52, ada orang dilepas kainnya telanjang loh. Anda bilang itu si Judas. Bagaimana mungkin orang udah dikasih disuap 30 koin malah ditangkap? Gimana otaknya tuh? Terus kedua, di bab Yang pengadilan kok ditangkap pakai itu baju? Yesus. Kamu bilang si Judas, mana yang betul ini kawan ini aneh. Yudas yang ditangkap, yang lari itu Yesus, lolos. Wah, kayak gitu mulanya. Aduh, Aneh. halilintar. Yang ditangkap itu Yudas, Cak Ayu. Yang lari Jadi meloloskan yang diri pakai- itu Yesus. Yang menggunakan kain Jadi yang lenan di itu Matius Yesus. Anda baca dalam Yohanes 13 baca. nomor 4. 57, dengar dulu. Matius 27 baca dulu ayat 25. Matius 27 ayat 25. Baca. Ya, Bro. silakan. Anda lihat di dalam Yohanes nomor serdadu 18 ya. menanggalkan pakaian No. Yesus, huruf besar loh. Bukan huruf kecil ini ya. Dan mengenakan jubah itu, ungu kepadanya. itu yang ditanggalkan itu orang yang ditangkap. Tapi dikatakan Yesus. Kenapa? Karena memang dari awalnya sudah Huruf disangka besar. Yesus. Apa beda dengan kita Astagfirullahaladzim, pandang? ya Allah. Yang besar kan Allah itu. Mana yang betul ini? Iya, secara garis besar yang ditangkap dalam pemahaman penulis, yang ditangkap dalam Tadinya pemahaman Kristen itu adalah dikocok-kocok kita Yesus. orang. Orang begini jadinya otak Saudara-saudara. kemana nih? Masa nangkap orang telanjang? Dengarkan. Bagaimana Dengar- cerita? Ya. seperangkat Sholat. Sholat. alat untuk menyesatkan manusia itu termasuk Bibelmu. Tragedi penyaliban terjadi di tahun 33. Pengarang bukumu itu mengumpulkan ceritanya itu tahun 40, tahun 52, 65, 74, 81, 90, dan 100. Ada yang mengatakan sampai 110. Itu cerita-cerita yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah penelitian, penyelidikan, jiplak-menjiplak antara satu penulis dengan penulis yang lain. Bukan keadaan di mana mereka menulis di saat itu juga dia melihat. Bukan. Tetapi iblis menggunakan tangan-tangan mereka untuk menyampaikan sebuah alur cerita. Sehingga orang-orang yang tidak menggunakan akal itu bisa percaya kepada catatan-catatan pengarang kitab saudara. Tapi bagi saya, orang yang menggunakan akal, menelaah isi Bible karena hanya landasan pijakan tulisan manusia, keterangan yang muncul di dalamnya menghantarkan saya paham bahwa yang ditangkap, yang disalib, yang disembah oleh orang Kristen hari ini adalah sang pengkhianat Yudas. Iblis yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Tetapi satu di antaramu adalah si bilis. Itulah yang kamu sembah, yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis nama Yesus untuk ditempelkan kepada yang disembah itu, untuk disembah oleh banyak orang. Mana indikasi kuatnya? Nih, tak kasih data. Di dalam kitabmu Yohanes 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Angkatan setan ini, angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda apapun kepada angkatan setan, angkatan jahat maksudnya, kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus setiap hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia Yudas akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Setelah keluar menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Mana buktinya? Khotbah Petrus di Kisah para Rasul 2 nomor 36. Orang Yahudi semua harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan
dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Sedangkan anak Maria sudah Kristus dari sejak lahir. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristusnya Tuhan, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus dari sejak lahir sudah Kristus. Sedangkan yang disalib baru dijadikan menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Berarti kalian yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah pengikut atau keturunan atau manusia yang kerasukan sibilisisis karena percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga. Sedangkan murid yang asli itu tidak percaya kepada kebangkitan. Mana buktinya? Murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan. Anda baca Lukas 24 nomor 36, 37 sampai nomor 40. Anda baca kemudian Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12 sampai nomor 12. Murid-murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan gurunya. Baca Lukas 24 nomor 9, 10, 11 sampai nomor 12. Murid-murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan gurunya. Baca Lukas 24 nomor 37. Mereka mengira melihat hantu, bukan mengira melihat gurunya. Anda baca Matius 28 nomor 18. Mereka ragu akan orang yang keluar dari kubur. Itulah bukti angkatan benar tidak menerima tanda-tanda kebangkitan dari hari ketiga. Yang menerima tanda kebangkitan hari ketiga hanyalah angkatan jahat alias sibilisisi pekok, ketepak. Nanti Anda bantah ya. Silakan. Jadi gini abangku, itu cukup banyak tapi agak lama saya menjawabnya. Ini ya. Pertama, abang bilang tadi yang ditangkap itu adalah Yudas. Dalilnya ada bro. Di Markus 14 ayat mulai 43. Pada waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, bersama-sama segerombolan orang yang bawa pedang pentung disuruh oleh imam kepala dan ahli Taurat ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium, dengar. Orang yang akan kucium kata si Yudas. Itulah dia, tangkaplah dia, bawa dia dengan selamat. Paham? Itu dalilnya ada. Dan ketika sampai situ segera menempel Yesus kata, Rabi, lalu mencium. Baru mereka nangkap, memegang Yesus, dibawa. Bukan telanjang. Anda gimana nih? Jadi yang katanya di bawah itu, jangan dipremingkan ke sana. Kenapa? Saya paham. Islam kan tidak mengakui Yesus disalibkan, tapi diserupakan tapi dipaksakan. Padahal di surah Maryam jelas dia ketika hari lahirku dibangkitkan, itu jelas ada, diwafatkan ada jelas di situ. Anda tidak bisa menarasikan. Oke lah, usah saya framing ke sana. Aku dulu bang, aku tadi ngomong bang Juma yang baik, diam dulu. Aku baru 12 menit atau 12 detik udah. Jadi gini abangku, abang mau bawa narasi tadi jelas iya. Tapi kenapa abang bilang diganti dengan si Paulus? Dalilnya mana? Oh si Judas. Di mana dalil surah berapa? Bahwasanya yang disalib itu ada Yudas. Jangan kabur, jangan abu-abu. Biar ku catat. Itu jadi poin bagi saya. Di mana yang menyatakan Pontius Pilatus mengadili si Judas sampai istrinya ngomong, jangan apakan anak itu. Tak ada saya lihat pun ada kesalahannya. Coba lanjutkan. Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya aku tidak akan mati. Begitu juga Daud mengatakan Yesus tidak akan mati. Yesusnya mengatakan apa? Anda lihat di dalam pengajarannya yang terekam di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berapa ayat 7 bang, baca ayat 7-nya. Berapa ayat 7? Anda baca dulu di situ. Matius 26 nomor 24. Yesus sendiri mengatakan harus digenapi tentang aku semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab nabi-nabi. Lukas 22 nomor 22. Memang akan terjadi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, di dalam kitab-kitab sebelumnya Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Petrus menjelaskan lagi dalam khotbahnya dalam Kisah Para Rasul 2. Daud menubuatkan tentang Yesus. Apa nubuatan Daud tentang Yesus menurut Petrus? Yesus jasadnya dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan ke atas, ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan. Kemudian
Ketika Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 nomor 4 11, di situ dikatakan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Di dalam Mazmur 118 terang tertulis di sana bahwa di situ Anak manusia yang adalah Mesias merupa batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Nah, dia di situ berkata, aku tidak akan mati. Berarti sang batu penjuru tidak akan mati, melainkan dia tetap hidup. Itu harus digenapi. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, bukan di dalam kitab Perjanjian Baru, tetapi Yesus merujuk kepada Perjanjian Lama. Nah, sekarang Anda buka Matius 27 nomor 5, Alkitab Sabda. Tak laku Matius bro, 27 sabda di nomor sini. 5. Aku kan udah bilang dari tadi. Aku diskusi dengan Anda menggunakan TB, kabar hitam. Jangan ngadi-ngadi. Lihat berapa? Catatan kaki Alkitab Sabda menerangkan Tak ada, bro. Yudas Itu tak laku. mati dengan Buang itu. cara disalibkan. Ya, itu dari tanda, itu tertulis di catatan Alkitab Sabda. Nggak ada. Coba di Bible Ada. Cari. Ayat berapa? Ada yang bisa buka kamera di sini? Ya. Minta tolong dong. Bang Baal, silakan bukakan Bang Baal. Ya, silakan Bang Baal, kan ada datanya tuh. Kita diskusi bang, kita nggak apa-apa. Santai aja. Itu yang semampuku menjawab abang. Abang memang pinter, saya tahu hafal semua. Cuman saya menjawab semampuku. Cuman abang agak lari. Contoh, Alkitab disebutkan Yesus diangkat dengan tangan kanan. Dia berapa? Tunjukkan dulu. Jangan hanya Kisah cuma Para khotbah di situ. Rasul 2:33. Mazmur 118. Nggak ada hubungan dengan Mazmur itu. Nggak ada hubungan dengan Mazmur itu. Kok nggak ada hubungannya? Tidak. Yesus mengatakan, Tidak ada. aku memang harus meninggalkan dunia ini. Mazmur itu Aku adalah harus kidung meninggalkan nyanyian dunia ini. petua. Paham? Kidung itu Aku puisi. meninggalkan dunia ini. Aku meninggalkan dunia ini. Sesuai dengan apa yang telah dituliskan tentang aku di dalam Mazmur. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Disebut kitabnya Mazmur. Lukas 24:44. Ketepak. Bukan. Hai. Begitu saudaraku, begitu yang tertulis. Bukan, dengar dulu. Mana tadi? Alkitab Sabda Paralel. Dalilnya tadi mana? Jangan anu. Ya, silakan Bang Baal. Jadi kalau yang Bapak bilang itu tadi Allah ini Bang. Anda menggunakan KPR 2 itu sebagai merupakan khotbah Petrus. Yang saya bilang semua narasi tentang Paulus itu ada setelah Yesus 28 tahun naik ke sorga. Baru bernarasi. Iya. Ya, makanya bilang. Penyesatnya Anda memang kalau muncul setelah berdiskusi itu. dengan saya, tak kunci Anda cuma 4 gospel. Kita mainkan. Aku datangkan di gospel 4 itu. Penyesat muncul setelah Yesus tak ada di bumi. Nah, Alkitab Sebagai Sabda contoh. Paralel. Sebagai contoh ya. Anda bilang tadi Alkitab mengatakan dia berapa Yesus diangkat dengan tangan kanan. Kan menggunakan KPR 12 itu. Padahal itu bukan di situ maksudnya. Itu kan berdakwah dia. Lanjut. Mana tadi Yudas itu? Yudas tadi mana? Iya. Yudas tadi. Saya bacakan boleh? Boleh. Oke, sini. Di sini ada penjelasan. Dia membahas tentang Matius 27:25 dan Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Nah, di Kisah Matius 27:25, Yudas diceritakan, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Oke, nah di Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Ini kontradiksinya mereka. Nah, kesimpulannya di sini bahwa menjatuhkan diri atau jatuh di sini dikatakan dengan menggantung pada masa itu, hanya dilakukan dengan cara disalibkan.